Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ngopi dulu pagi ini guys. Wow, hari ini gue pakai baju oranye guys. Kemarin Polda Metro Jaya telah merilis atau menginformasikan terupdate terkait ijazahnya Bapak Jokowi yang dituding palsu oleh para pembenci Jokowi yang hingga saat ini masih berkuar-kuar, dan mungkin saat ini mereka sedang menangis karena Polda Metro Jaya telah menaikkan dari penyelidikan hingga ke penyidikan. Tentu dan pastinya akan ada tersangka atas laporan yang dilaporkan oleh Bapak Jokowi. Guys, benar tadi hari ini, hari Jumat, tanggal 11, ini total tentang dugaan tindak pidana menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan pidana atau mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan bohong sebagaimana diatur di pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Itu untuk laporan polisi yang pertama dalam peristiwa yang dugaan pencemaran nama baik. Kemudian dalam 3 laporan selanjutnya dalam kelompok kedua kan ada 5 laporan ya. 5 laporan ini terbagi 2. Soalnya ada yang dicabut. Yang 3 juga dalam hasil penyelidikannya ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya dapat naik ke tahap penyidikan. Kemudian di bagian yang kedua ada 2 laporan yang akan segera diberikan kepastian hukum mengingat pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Bisa dipahami ya. Jadi ada 2 peristiwa besar. Yang pertama pencemaran nama baik itu ada pelapornya, itu naik penyidikan. Kelompok kedua penghasutan dan undang-undang ITE. 3 laporan naik penyidikan, 2 laporan akan segera diberikan kepastian hukum karena pelapornya mencabut laporan polisi dan tidak hadir dalam undangan klarifikasi. Itu rekan-rekan update-nya. Ya. Ya, yang dicabut laporan yang berasal satu dari Polda Metro Jaya, yang satu dari Depok. Ya. Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah 4 laporan polisi ya. Peristiwa pertama 1 laporan polisi, peristiwa kedua 3 laporan polisi. Jadi, saya ulangi Mas ya. Jadi dalam setiap penerimaan laporan polisi ada tahap namanya pendalaman, penyelidikan. Penyelidikan itu adalah pengumpulan fakta-fakta barang bukti untuk
menentukan apakah peristiwa ini ada dugaan pidana atau tidak. Ujungnya gelar perkara, ada dugaan tindak pidana, maka tahap selanjutnya adalah tahap penyidikan. Di tahap penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana dan mengungkap siapa tersangkanya. Nah, ini siapakah mereka dan pastinya masyarakat Indonesia mengetahui siapa yang akan menjadi tersangka. Tentu gue sangat berharap, ya kan, Roy Suryo, Dr. Tipa, Rizal Fadila, Egy Sujana, dan juga Rismon Sianipar, dan juga yang lainnya yang terkait yang ada hubungannya dengan ini akan segera memakai baju oranye. Karena mereka sudah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Karena narasi-narasi mereka yang tidak mendasar atau bisa dibilang hoax. Penelitian mereka yang tidak memenuhi syarat itu adalah penelitian abal-abal. Bersiap-siaplah buat Roy Suryo Chess, ya kan? Karena nama kalian akan pastinya segera disebutkan dalam daftar tersangka. Dan tentunya nanti akan ada pemanggilan-pemanggilan dari Polda Metro Jaya, ya kan? Dan bersiap-siaplah untuk hadir, apabila tidak hadir akan tentu dijemput paksa. Jadi buat Roy Suryo, janganlah lagi kamu memakai kursi roda untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk menghadiri panggilan kamu yang pertama. Aduh, sungguh kasihan kepadamu, hai ahli telematika. Hai ahli digital forensik. Hai dokter Tipa, ya kan? Di baju oranye nih yang akan diberikan oleh Polda Metro Jaya kepada kalian semua. Oke guys, kita akan menantikan, tentunya kita akan menantikan hal itu, ya kan? Pastinya tidak akan lama lagi guys, ya kan? Mereka akan memakai baju oranye dan di saat itulah Indonesia akan kembali lagi terasa damai. Indonesia akan kembali lagi terasa sejuk, ya kan? Tidak lagi mendengar hasutan dari mereka, tidak lagi mendengar celoteh-celoteh mereka yang berbau hoax. Aduh, sungguh kasihan mereka ya. Aduh, buat mereka yang mempunyai keluarga dan semoga keluarganya diberi kesabaran, ketabahan, ya kan, atas terjanji pada mereka yang nantinya tentunya akan masuk ke dalam bui. Oke para sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita, dan pastinya kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan kita pasti akan menunggu, ya kan, update terbaru dari Polda Metro Jaya terkait siapa saja yang akan menjadi tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.